Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, izin kali ini saya akan mencoba untuk mengupas ya tentang Merdeka Belajar. Bapak Ibu, ada yang masih ingat sudah episode yang keberapa untuk Merdeka Belajar kali ini Bapak Ibu? Oke, jadi tidak terasa sudah banyak ya episode belajarnya, bahwa Merdeka Belajar ini sudah masuk ke episode yang ke-23 yang terakhir Bapak Ibu, tentang buku bacaan untuk literasi Indonesia. Jadi tidak terasa memang sudah 23 episode, dan saya tidak yakin Bapak Ibu masih ingat dari episode 1 sampai episode terakhir. Nah, itu mungkin ya nanti kita buka-buka kembali terkait dengan apa itu episode 1, 2, 3 dan seterusnya ya, terkait dengan Merdeka Belajar yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Kali ini saya membawa judul Bapak Ibu, bagaimana ya nasib Merdeka Belajar jika pemerintah berganti. Nah, ini tentu tidak sedikit yang bertanya terkait dengan kurikulum merdeka terutama ya, dimana Bapak Ibu tidak sedikit ya banyak pernyataan bahwa ganti menteri, ganti kurikulum, atau ganti pemerintahan, ganti kurikulum seperti itu. Nah, ini nanti ada tanggapan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait bagaimana nasib Merdeka Belajar jika pemerintahan berganti Bapak Ibu. Oke, saya bacakan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek telah menyiapkan strategi ya agar Merdeka Belajar bisa terus berlanjut meski pemerintahan berganti. Nah, ini tolong dicatat Bapak Ibu, diingat ya, bahwa Kemendikbudristek telah menyiapkan strategi ya agar Merdeka Belajar terus ya digunakan kalaupun pemerintahan berganti, menterinya berganti. Nah, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKP) Kemendikbudristek, yaitu Pak Anindito Aditomo, mengatakan keberlanjutan Merdeka Belajar telah disiapkan sedini mungkin. Nah, keren kan Bapak Ibu? Jadi Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen telah menyatakan bahwa sudah disiapkan sedini mungkin begitu ya, kalaupun nanti berganti pemerintahan. Kita tidak ingin ganti menteri, ganti kebijakan secara radikal, ujarnya dalam acara dia briefing dengan BSKP di Jakarta. Nah, ia melanjutkan, perbaikan selalu harus dilakukan, tapi arahnya jangan berubah-ubah terus ya. Jadi semoga Merdeka Belajar ini dipahami substansinya sebagai arah yang mementingkan kualitas pembelajaran. Basicnya kan itu. Jadi kualitas pembelajaran Bapak Ibu. Jadi Merdeka Belajar ini adalah basicnya itu, kualitas pembelajaran ya. Ini kata Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan. Kita lanjut bacakan dulu. Strateginya dengan menata regulasi Merdeka Belajar secara komprehensif ya, mulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri hingga peraturan eselon 1. Nah, menurut Nino, keberhasilan Merdeka Belajar akan terjaga karena Kemendikbudristek tidak sekedar membuat program. Amin, mudah-mudahan ya. Nah, kami menanamkan Merdeka Belajar ini sebagai kebijakan, bukan hanya program. Bedanya, program dengan kebijakan itu selesai, program tahun depan bisa berlanjut, bisa tidak. Nah, jika sudah menjadi kebijakan, siapapun yang menjadi menteri harus menjalankan karena sudah jadi regulasi. Nah, untuk mengubah regulasi pun tidak mudah. Nah, artinya itu Bapak Ibu. Jadi Merdeka Belajar ini dipayungi oleh berbagai macam regulasi Bapak Ibu ya. Berbagai macam regulasi atau kebijakan, sehingga kalaupun berganti pemerintahan tidak semudah itu begitu ya untuk menggantinya gitu. Nah, itu bedanya program dengan kebijakan. Jadi sudah dinaungi, sudah dikuatkan ya dengan beberapa aturan atau regulasi tentang Merdeka Belajar ini. Jadi
Gak usah hariwang, gak usah takut gitu ya, gak usah khawatir. Jadi Merdeka Belajar terus berjalan karena memang sudah disiapkan ya sejak dini ya tentang regulasi dan kebijakannya. Nah, misalnya membuat perubahan kurikulum dan rapor pendidikan, kita harus mengubah peraturan pemerintah yang prosesnya memakan waktu 2 tahun. Ini satu peraturan. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Jadi apa namanya, regulasinya kuat ya, begitu Bapak Ibu, sehingga tidak mudah. Nah, setelah peraturan pemerintah direvisi baru mengubah peraturan menteri. Nah, Permendikbud bisa sampai belasan ya. Mengerjakan satu Permendikbud, timnya bisa puluhan hingga ratusan orang yang terlibat. Nino melanjutkan, selain regulasi yang paling penting juga adalah manfaat yang telah dirasakan murid, mahasiswa, guru, dosen, dan orang tua. Ia memberi contoh guru-guru di daerah terpencil di Nusa Tenggara Timur dan Lombok Timur diperbolehkan membuat kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Menurut Nino, para guru tersebut pasti protes kalau kurikulum kembali menjadi padat materi. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi daerah-daerah tertentu diizinkan memang untuk membuat kurikulum sendiri. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian para mahasiswa yang ikut magang Merdeka lebih cepat mendapatkan pekerjaan dibandingkan mahasiswa yang tidak ikut dengan IPK yang sama dan berasal dari perguruan tinggi yang sama. Itu keuntungan tuh magang Merdeka Belajar. Masih ingat Bapak Ibu episode yang keberapa itu? Ya, kemerdekaan bagi mahasiswa itu. Nah, gaji awalnya pun 2 kali lipat. Kalau manfaat seperti ini dicabut, ya protes masyarakat. Jadi yang akan menjaga keberlangsungan adalah masyarakat yang sudah menikmati dampak positif dari Merdeka Belajar. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau manfaat Merdeka Belajar terasa, Kepala BSKP ini meyakini yang akan terjadi adalah penyempurnaan kebijakan tersebut. Jadi mungkin saja akan diberi label atau bungkusnya baru, nggak akan dicabut karena banyak yang menerima manfaatnya, ujarnya begitu Pak Ibu. Nah, saya kutip dari apa ini ya, dari kementerian ya, siaran pers kementerian ini Bapak Ibu. Anindito juga menegaskan bahwa tidak ada pembatalan implementasi kurikulum Merdeka. Surat keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen BSKP nomor 044-HKR-2022 yang ditandatangani 12 Juli 2022 adalah untuk menetapkan lebih dari 140.000 satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022-2023. SK tersebut merevisi SK sebelumnya karena terdapat perubahan beberapa satuan pendidikan yang melakukan refleksi dan mengubah level implementasinya. Misalnya ya, dari level mandiri belajar ke mandiri berubah atau sebaliknya. Jadi kuat sekali Bapak Ibu. Jadi jauh khawatir. Yang penting sekarang adalah fokus ya untuk mencoba terus menjalankan IKM-nya, implementasi kurikulum merdekanya. Kita memang sudah berjalan 2 tahun ya. Tahun 2022 sempat dibuka pembukaan untuk IKM jalur mandiri. Kemudian tahun 2023 ini juga masih dibuka ya. Kalau tidak salah sampai tanggal 31 Maret ya. Masih dibuka untuk IKM, implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri ini, begitu Bapak Ibu. Oke, itu saja barangkali Bapak Ibu terkait dengan apa itu namanya, pernyataan bagaimana nasib Merdeka Belajar jika pemerintah berganti. Nah, itu tadi tanggapan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang langsung dijawab oleh Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Pak Nindito, yang menyatakan seperti itu. Jadi kita fokus saja sekarang bagaimana memperbaiki proses pembelajaran di sekolah, kemudian getol kita untuk belajar mandiri terkait dengan PMM-nya begitu, termasuk dengan IKM-nya, IKM implementasi kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan informasi ini memberikan manfaat dan pencerahan kepada Bapak dan Ibu. Ya, selamat ya bagi teman-teman yang sudah terus mencoba untuk melaksanakan IKM ini. Terima kasih. Salam hangat dari Kang Edi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.